Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya, walaupun dengan media, dan kita kembali bisa belajar, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, di antaranya nikmat yang seharusnya yang harus kita jaga sampai wafat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi usia kita dan amal-amal yang kita kerjakan. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang masalah tarikh atau sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke soal yang ke-8. Mata tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib wa man kafalahu ba'dahu. Kapan kakeknya Abdul Muttalib meninggal dan siapa yang mengurus Nabi atau mengasuh Nabi setelah kakeknya meninggal. Namun sebelum kita lanjut, sedikit akan kita ulang sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir. Ya. Pertama, kita sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bapaknya Abdullah, orang tua laki-lakinya namanya Abdullah, dan orang tua perempuannya namanya Aminah. Ya, orang tua perempuannya namanya Aminah. Dan nasab mereka berdua ini ketemu di nenek moyang mereka yang bernama Murrah bin Ka'ab. Ya, mereka bertemu nenek moyang mereka yang bernama Murrah bin Ka'ab. Baik. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keturunan Nabi Ismail. Ya, keturunan Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim itu punya anak yang pertama lahir itu adalah Ismail. Ya, yang ibunya Hajar. Ya, nama ibunya Hajar, dan dibawalah Nabi Ismail ini ke Mekah. Sedangkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu Sarah. Ya,
yang tinggal di Palestina. Nah, dari Sarah ini lahir anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Sedangkan dari Hajar lahir anak yang bernama Ismail. Nah, karena Hajar tinggalnya di Makkah, sedangkan Sarah itu tinggalnya di Palestina, maka keturunan Arab ini berasal dari Ismail. Adapun yang dari Ishak inilah dia yang orang-orang Bani Israel. Ya, orang-orang Bani Israel. Baik. Ya, kalau kita buat peta perjalanan Nabi Ibrahim, ya ini misalnya peta. Ini Laut Merah, kemudian ini Yaman, ini Mesir, ini Mekah, ini Madinah, ini Palestina. Ya, ini Irak. Nah, Nabi Ibrahim ini tinggalnya di Irak. Dan Nabi Ibrahim ini dia berdakwah. Dia pergi ke Palestina, kemudian dia pergi ke Mesir. Ya, ini Nabi Ibrahim. Di Mesir dia pergi bersama istrinya Sarah. Dari Mesir inilah dia mendapatkan seorang wanita yang bernama Hajar. Ya, hadiah dari Raja Mesir ini. Kemudian Hajar Sarah meminta agar Nabi Ibrahim menikahi Hajar karena sebelumnya mereka nggak punya anak. Setelah Nabi Ibrahim menikahi Hajar, maka lahirlah Ismail, dan Ismail dibawa ke Mekah. Ismail dibawa ke Mekah. Ya, dari Mesir ini Ismail dibawa ke Mekah. Ya, dari Mesir Ismail dibawa ke Mekah. Adapun Sarah ini ke Palestina. Ya, di sini lahir Ishak. Lahir Nabi Ishak. Nah, dari keturunan Nabi Ishak inilah muncul Bani Israel. Ya, muncul Bani Israel. Sedangkan dari keturunan Ismail muncul orang-orang Arab. Nah, muncul orang-orang Arab. Berarti orang Arab itu keturunan dari Nabi Ismail. Keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Adapun orang-orang Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak. Baik. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Ya, karena Nabi orang Arab, berarti dia tinggalnya di Mekah. Kapan Nabi lahir? Nabi lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Nah, di sini di Yaman ada seseorang yang bernama Abrahah. Ini seorang raja Yaman. Ya. Abrahah ini merupakan raja kecilnya. Ya, bukan raja besar. Kalau raja besarnya di Romawi. Ya, Romawi. Ini misalnya kita buat Romawi.
atau Italia, ya, Romawi. Romawi ini dia menguasai daerah Palestina, dia menguasai daerah Mesir, dan dia menguasai sebagian daerah Yaman. Maka rajanya, ya waktu itu rajanya bernama, ya sebelum setelah Abrahah, ya, nama rajanya Heraklius, ya Heraklius, atau bahasa kita Hercules. Nah, Abrahah dia menguasai Yaman. Abrahah kepengen buat gereja karena orang Romawi ini orang Kristen. Abrahah kepengen buat gereja, di mana dia kepengen nanti orang-orang Yaman ini mereka mendatangi gereja ini. Mereka mendatangi gereja ini, dijadikan pusat, ya seperti tawaf di gereja. Ya. Akhirnya salah seorang dari pengawal dia bilang, dan dia juga kepengen agar orang-orang Arab di sini mendatangi ini gereja yang dia buat. Tapi akhirnya ada yang bilang, nggak mungkin, karena di Arab ada Ka'bah, di mana orang-orang Arab mereka melaksanakan ibadah haji di situ. Mereka melaksanakan ibadah haji di situ. Sementara Abrahah kepengen agar orang-orang melaksanakan ibadah haji di Yaman. Akhirnya, singkat cerita, ternyata gereja yang dia bangun itu di pagi hari dia mendapati ada kotoran-kotoran. Dia marah besar sehingga dia pun menuduh orang-orang Arab yang melakukannya. Ya, ada yang membisikkan kepada dia, ini pasti kerjaan orang-orang Arab, karena mereka nggak mau disaingin sama engkau. Akhirnya Abrahah pun mempersiapkan pasukannya. Di antara pasukan-pasukan itu pasukan besar, di antaranya ada pasukan gajah. Ya, di antaranya ada pasukan gajah. Nah, pasukan gajah ini mereka siap-siap tempur menghancurkan Ka'bah. Begitu di jalan, sebelum masuk Mekah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Ya. Burung-burung tersebut melemparkan batu, kemudian ya hancur mereka sampai tembus ke bawah, ya seperti daun yang dimakan ulat. Ya, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, di tahun itulah pada bulan Rabiul Awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sehingga ini dikenal dengan tahun gajah. Taib. Kemudian Nabi lahir disusui oleh ibunya, tapi hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Setelah itu disusui oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini mantan budaknya Abdullah, ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ini juga nggak lama, disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini mantan budaknya Abu Lahab. Nah, ini juga nggak berlangsung lama. Ya, Thuwaibah menyusui Nabi karena dia juga sedang menyusui anak yang bernama Masruh. Kemudian Nabi pun disusui oleh Halimah. Ya, kalau yang tadi itu kan orang dekat dengan Nabi. Ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi, Ummu Aiman itu maulahnya bapaknya Abdullah. Adapun Halimah ini bukan siapa-siapa, orang luar dia. Ya, dia orang luar. Dan profesinya itu adalah menyusui anak dengan mengharapkan gaji, upah atau imbalan. Ini Halimah. Dan Halimah ini dengan wanita-wanita yang lain, mereka mendatangi Makkah untuk bekerja, untuk mencari seorang anak agar disusui dan mereka mendapatkan upah dari orang tuanya. Wanita-wanita lain itu sudah dapatlah anak-anak yang mereka susui. Tinggal Halimah. Akhirnya dia melihat Nabi Muhammad SAW. Pertama Halimah nolak. Kenapa? Karena Halimah tahu ini orang tuanya nggak ada.
orang tuanya Abdullah meninggal, sudah meninggal. Sementara keluarganya juga bukan orang kaya, bukan orang kaya. Akhirnya Halimah pun nolak, nggak mau nyusui. Namun Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan lain. Allah menakdirkan Halimah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena tidak dapat anak-anak yang lain, ya tidak mungkin dia pulang tanpa seorang anak. Kemudian juga dia melihat ada sesuatu yang spesial ini dengan Nabi. Akhirnya dia pun menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawanya ke tempatnya. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Halimah selama 4 tahun. Ya. Tinggal yang cukup lama, selama 4 tahun. Nah, di sini pada usia 4 tahun ini terjadi peristiwa besar. Terjadi peristiwa pembelahan dada. Ya, terjadi peristiwa pembelahan dada. Yang mana Nabi SAW sedang bermain-main sama anak-anak yang lain. Akhirnya anak-anak yang lain takut dan memberitahukan kepada Halimah. Nah, kepada Halimah ini, akhirnya Halimah mencari Nabi. Setelah didapati, ditanya, kemudian setelah itu Nabi dibawa pulang oleh Halimah. Karena rasa khawatir, takut nanti ada apa-apa dengan Nabi SAW ini, akhirnya Halimah mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya, dibalikkan ke Mekah. Ya, dibalikkan ke Mekah. Sampai di Mekah, diasuhlah oleh ibunya, tapi nggak lama. Saat usia Nabi 6 tahun, artinya baru 2 tahun dia tinggal sama ibunya meninggal. Sepulang dari Madinah menuju Mekah, ada sebuah kampung namanya Abwa. Tinggallah di sini Nabi meninggallah di sini ibunya Aminah. Nah, karena ibunya meninggal di usia Nabi SAW 6 tahun, akhirnya Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun ini juga tidak berlangsung lama. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal. Hingga akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini dia. Baik, kita lanjut. Yang ke-9. Soal yang ke-9. Mata safara ma'a ammihi ila Syam. Kapan Nabi SAW safar bersama kakeknya ke Syam? Walahu minal umur 12 sanah wa fiha ra'ahu bahira rahib wa ra'a fihi a'lamun nubuwah wa amara ammahu biraddihi. Nabi SAW safar bersama pamannya ketika Nabi usianya 12 tahun. Ya, berarti ketika Nabi SAW 12 tahun, berarti sama kakek sama pamannya ini sudah 4 tahun. Ya, ini sudah 4 tahun, sudah waktu yang cukup lama juga. Ketika safar itu, ada seorang rahib Bahira, yang dia disebut dengan nama Bahira. Dia melihat Nabi ini ada tanda-tanda kenabian. Hingga akhirnya rahib ini menyuruh pamannya Nabi Abu Thalib agar mengembalikan Nabi ke Mekah, jangan dibawa. Ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika usia Nabi sudah 12 tahun, mulailah Abu Thalib membawa Nabi untuk belajar dagang ke Syam, ya, ke wilayah Syam. Dibawa untuk dagang ke wilayah Syam. Jadi sudah dipersiapkan semuanya, berangkatlah mereka ke Syam. Sampai di sebuah tempat namanya Busra. Di Busra ini ada seorang rahib yang seorang Nasrani, Ahlul Kitab Nasrani. Dia paham tentang Injil, dia berilmu tentang Injil yang masih asli. Ya, dia berilmu. Dia lihat Nabi SAW, dia perhatikan, dan dia bicara sama Nabi, dia ngomong sama Nabi. Ternyata prasangkanya benar. Ini bukan anak kecil sembarangan. Ini anak ada tanda-tanda kenabian pada dia. Akan terjadi sesuatu yang besar nanti sama dia. Ya, karena ada tanda-tandanya. Akhirnya setelah ngomong seperti ini, dia bilang sama pamannya Abu Thalib, "Ini anakmu."
Pamannya jawab, iya ini anak saya, katanya. Ini anak saya. Rahib tersebut, Bahira ini bilang, ini gak mungkin anakmu. Kenapa? Anak ini pasti orang tuanya sudah gak ada lagi. Orang tuanya sudah meninggal. Ya. Kenapa? Kata Rahib demikian. Karena Rahib ini tahu, ini anak yang menjadi tanda-tanda Nabi terakhir. Ini orang tuanya sudah meninggal sebelum dia lahir. Jadi mustahil kalau ada orang yang mengatakan ini anak dia. Ya. Dia bilang sama pamannya ini bukan anakmu ini. Ya nggak mungkin ini anakmu. Akhirnya paman itu ngaku. Kenapa pamannya bilang ini anak saya? Karena memang paman itu cinta sekali dengan Nabi SAW. Sayang sekali sama Nabi. Hingga akhirnya ketika ditanya ini anak siapa? Dia bilang anak saya. Setelah dikasih tahu oleh Bahira nggak mungkin ini anak kamu, akhirnya dia baru jujur. Dia mengatakan iya ini bukan anak saya. Tapi ini adalah anak dari saudara saya Abdullah yang orangnya sudah meninggal. Ya, anak dari saudara saya Abdullah. Lantas rahib itu pun mengatakan kepada pamannya ini, kepada Abu Thalib, jangan bawa dia. Jangan bawa dia, pulangkan dia kembali ke Mekah. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kenabian pada anak ini. Ada sesuatu yang spesial sama anak ini. Ada sesuatu yang besar nanti akan terjadi sama dia. Ya. Kalau seandainya nanti orang Yahudi menemukan anak ini bakalan meninggal. Ya. Orang Yahudi akan membunuh dia. Karena sifatnya Yahudi, mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh para nabi. Ya. Kalau orang Yahudi nanti tahu, orang Yahudi juga sebagian dari mereka juga ada yang berilmu. Dia akan lihat ada tanda-tanda kenabian, dia akan bunuh ini. Dia akan bunuh. Sudah bawa pulang katanya. Akhirnya ya Abu Thalib pun membawa pulang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak jadi di situ Abu Thalib dagang. Nah ini ceritanya. Baik anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kayaknya sampai di sini kita cukupkan dulu pelajaran kita. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, sambungan dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.